tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarkan. Eager crowds in London got their reward. At the stroke of midnight came the Prime Minister's dramatic message from the Cabinet Room at number 10. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. At this time, we should pay a tribute to the men from this country, from the Dominions, from India and the colonies, to our fleets, armies and air forces that have fought so well in the arduous campaign against Japan. Peace. Apa kalian mendengar belum? Memangnya apa yang terjadi di dari Tunggal tetap dekat untuk kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, kita melakukan kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Itu benar. Kita tidak ada di negeri kita ini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang. Ini Batam ya. Jakarta aku ke pojok kiri sekarang. Dan potong leher ke malam ini. Ada belum menunggu hingga coba. Tapi ini saatnya yang tepat. Jepang sudah kalah oleh sekutu. Mengapa harus menunggu? Para rakyat sudah banyak yang menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang lalu. Tadi kita harus menghadapi gereja yang ingin kembali berkuasa di negeri. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, dan ketika ini saudara telah mampu menopang kekuatan sendiri, kenapa saudara datang pada Soekarno dan diminta memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan kita. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan yang kita. Itulah yang ditunggu-tunggu. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berdiri sebentar. Baiklah, terima kasih. Bagaimana ini? Arah kemudian menuju memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Untuk saat ini kita harus menghadapi pasukan itu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan bisa dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana Bung pendapat Bung Ger? Apa kita berikan saja? Ya lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka juga pendek. Kita harus lihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berjalan? Baiklah Bung. Semangat ya, Kakak. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945,
pukul 04.00 waktu Indonesia Barat di kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara Jajang pagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut ke tempat lanskap. Tempat lanskap? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrokan antara rakyat Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Mengutip Ibu Fatmawati dan anak Anda juga serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Hilangnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan ketakutan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Pak Ahmad Subarjo pukul 08.00 pagi. Apakah saudara melihat Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Bilang padaku di mana mereka. Akan kujamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kebebasan untuk kalian esok harinya. Ingin Anda bersumpah untuk itu? Kamu bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei, nak. Ya, Pak. Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik, kalau itu saya antar. Sekarang jelaskan, mengapa kalian membawa kami ke sini? Rancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan naskah proklamasi kembali. Bukannya tempo hari sudah kami katakan pada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Ya, pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Selain itu, kita juga masih belum siap. Dan juga kita masih perlu bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila kata Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah selamanya akan menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat kita yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas. Sekarang saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita pikirkan dengan kepala dingin. Tidak perlu tegang ya. Mari ikut saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Bagaimanapun, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi perlindungan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menyambut Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah, kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu bagaimana? Kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok para pemuda di Jakarta sudah siap? Baiklah, jika mungkin,
Kami akan melaksanakannya esok pagi. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu, kami punya tempat untuk membicarakan rencana kesejahteraan yang akan kami lakukan besok. Silakan pakai ruangan yang kalian perlukan. Saya ingin lihat dulu. Terima kasih Pak Perwira. Baik. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maida. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama di depan para hadirin yang berada di Rumah Maida yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah permasalahan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lalu siapa yang menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Benar sekali nak, bagaimana ini Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang hadir saat ini? Seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya. Dengar, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dalam masalah ini. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa warga negara Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh 2 orang saja, Anda dan Bung Hatta, sebagai wakil negara Indonesia? Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana para hadirin? Kami setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jagalah teks ini baik-baik. Baik Bu. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat ikut menyaksikan momen paling berharga bagi bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang memastikan. Ya Pak, kita juga harus berterima kasih pada Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita sehingga dapat mengamankan kemerdekaan Indonesia. Oh iya Pak, apakah Bapak sudah mempersiapkan bagaimana proklamasi besok berlangsung? Sudah Bu, besok kami akan melaksanakan upacara yang nantinya akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya, karya Bung Soekarno. Karena kita belum punya bendera, bagaimana Pak? Ya, Bapak sampai lupa Bu. Tapi bagaimana jika saja yang menjadikan bendera? Tapi tidak punya kain Pak. Hanya ada kain merah dan kain putih. Apakah tidak apa-apa Pak? Tidak apa-apa Bu. Buatlah bendera yang sederhana saja. Yang penting kita sudah berusaha untuk mempersiapkan. Nah itu ya, bagaimana kalau kita ada sang saka merah putih? Iya, bagus. Bendera sang saka dan warnanya merah. Jadi sang saka merah. Ya sudah Bapak bersiap saya persiapkan pidato yang Bapak bicarakan besok. Baik Bu. Ini Pak bendera yang sudah Ibu jahit.
Baik, terima kasih. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai. Tolong Anda kibarkan bendera merah putih sebagai tanda awal kegiatan. Siap Pak, saya akan menerima anak didik saya untuk mengutarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Daku diantaranya yaitu Pak A.A. Maramis, H.O.S. Cokroaminoto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempat semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Kemudian dikibarkanlah bendera Sang Saka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar. Namun, peristiwa ini telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut. Bukan malah menodainya. Kita harus membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.
A few moments later. Siap, please aja tegang. Iya, iki video. Aduh. Wes. Ada apa? Hei. Banyak Tompo.